Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, jumpa lagi bersama saya Sakti Saputra di channel YouTube Sakti Nabil. Jangan lupa subscribe, watch, like, share, komen channel YouTube Sakti Nabil untuk kebermanfaatan yang lebih luas lagi. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya berbagi ilmu yang saya pelajari sebelumnya, yaitu ilmu komunikasi. Kita lanjut pembahasannya, yaitu membahas komunikasi politik. Setelah beberapa hari sebelumnya kita sudah belajar bersama pendahuluan dari komunikasi politik. Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana konsep dasar komunikasi politik. Buku referensi yang saya gunakan masih buku Dr. Zainal Mukarom 2016, Komunikasi Politik di Kota Bandung, penerbitnya Pustaka Setia. Konsep dasar komunikasi politik. Manusia sebagai warga masyarakat dari suatu pemerintahan dapat terlibat dalam sebuah kegiatan politik, baik berperan sebagai komunikator komunikasi politik maupun sebagai komunikan atau khalayak komunikasi politik. Hal itu dikarenakan kehidupan politik saat ini merupakan hal umum yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat luas atau publik. Semakin pentingnya komunikasi dalam melakukan pergerakan politik seseorang menjadi cara atau teknik sebagai penghubung antara pemerintah dengan rakyat, baik dalam rangka mobilisasi sosial untuk implementasi hubungan, memperoleh dukungan, maupun integrasi politik. Aktivitas komunikasi tak terpisahkan dalam aktivitas politik, seperti kampanye, propaganda, retorika politik, negosiasi, pembentukan opini publik, serta publisitas politik, sehingga menjadi begitu penting dalam upaya memengaruhi lingkungan politik. Komunikasi dalam politik sebagai upaya pembentukan kesepakatan. Komunikasi politik bukan fungsi yang berdiri sendiri, melainkan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya dijalankan. Keenam fungsi tersebut yaitu sosialisasi dan rekrutmen politik, perumusan kepentingan, penggabungan kepentingan, pembuatan peraturan, penerapan aturan, dan pemutusan aturan. Hal ini berarti bahwa komunikasi politik selalu berada dalam setiap fungsi sistem politik. Adapun kampanye merupakan ruang dan waktu bagi para pelaku politik untuk menunjukkan kemampuannya menjadi pemimpin. Kampanye juga merupakan bentuk komunikasi politik agar mendapatkan dukungan dari banyak kalangan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendramatisasi gagasan yang disampaikan pada khalayak dan mengundang untuk terlibat baik secara simbolis maupun praktis untuk mencapai tujuan kampanye. Dasar-dasar komunikasi dan politik. Dengan semakin beragamnya pemahaman tentang komunikasi politik yang sering dipengaruhi oleh keragaman sudut pandang terhadap kompleksitas realitas sehari-hari, secara sederhana, komunikasi dapat dipahami sebagai proses penyampaian pesan. Walaupun demikian, tetap muncul pertanyaan, apakah komunikasi politik berarti proses penyampaian pesan-pesan politik? Satu, konsep komunikasi. Terminologi komunikasi pada dasarnya adalah berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio yang artinya membagi dan communis yang berarti membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Atau communicare yang berarti membuat sama. Kata communication dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin yaitu communis yang mempunyai arti sama dengan kata communico. Communication atau communicare yang berarti menciptakan makna yang sama. Artinya, komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. Definisi komunikasi telah dibuat oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu. Pada dasarnya, definisi tersebut tidak terlepas dari substansi komunikasi.
Jika ditelusuri lebih jauh, kajian komunikasi lebih banyak tercatat dalam studi politik, terutama dalam kaitan dengan propaganda, pendapat umum, dan retorika public speaking. Menurut Miller tahun 2005, definisi pertama komunikasi dibuat oleh Aristoteles tahun 385 sampai 322 sebelum Masehi. Dalam bukunya Retorik, yaitu siapa mengatakan apa kepada siapa, definisi tersebut mengilhami ahli ilmu politik Harold de Lasswell tahun 1948 yang membuat definisi komunikasi dengan menanyakan siapa, mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa, dan apa akibatnya. Meskipun banyak yang tidak setuju karena kedua konsep yang dikemukakan Aristoteles dan Lasswell, dikatakan definisi, tetapi pada kenyataannya pikiran kedua tokoh ini telah banyak digunakan dalam praktik komunikasi. Komunikasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui atau tanpa media yang menimbulkan akibat tertentu. Kegiatan komunikasi pada prinsipnya adalah aktivitas pertukaran ide atau gagasan secara sederhana. Dengan demikian, kegiatan komunikasi dapat dipahami sebagai kegiatan penyampaian ide atau pesan dari satu pihak lain dengan tujuan menghasilkan kesepakatan bersama terhadap ide atau pesan yang disampaikan. Thomas and Weddell dalam bukunya tahun 2001 mengungkapkan satu konsep komunikasi bahwa berkomunikasi merupakan proses menyatakan dan mendukung identitas diri, membangun kontak sosial dengan orang sekitar, memengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, dan berperilaku seperti yang diinginkan. Prinsip-prinsip komunikasi. Menurut Saylor dalam artikel tahun 2007 ada 4 prinsip dasar dalam komunikasi, yaitu sebagai berikut. 1. Komunikasi adalah suatu proses, artinya bersifat dinamis, dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. 2. Komunikasi adalah sistem, artinya bahwa komunikasi terdiri atas beberapa komponen yang mempunyai tugas masing-masing dan berkaitan satu sama lain. Prinsip-prinsip komunikasi. 3. Komunikasi bersifat interaksi dan transaksi. Artinya ada proses saling bertukar komunikasi. 4. Komunikasi dapat terjadi disengaja ataupun tidak disengaja. Terjadi disengaja apabila pesan yang mempunyai maksud tertentu dikirimkan kepada penerima yang dituju, sedangkan situasi komunikasi yang tidak sengaja dapat diterima oleh orang lain dengan sengaja. Mukarram dalam buku tahun 2016 nomor 33. B. Unsur-unsur komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan melalui tahapan atau sekuensi, serta berkaitan satu sama lain dalam kurun waktu tertentu. Menurut Lasswell dalam mulianya 2001, tahun 2001, unsur-unsur komunikasi adalah sebagai berikut. 1. Who, siapa dan sumber. Sumber atau komunikator adalah pelaku utama atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi atau yang memulai suatu komunikasi, baik seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator. 2. Says what, pesan. Pesan disampaikan atau dikomunikasikan kepada penerima atau komunikan dari sumber atau komunikator atau isi informasi merupakan seperangkat simbol verbal atau non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau tujuan. Ada 3 komponen pesan, yaitu makna, simbol untuk menyampaikan makna, dan bentuk atau organisasi pesan. 3. In-way channel, saluran atau media, wahana atau alat yang untuk menyampaikan pesan dari komunikator atau sumber kepada komunikan atau penerima, baik secara langsung tatap muka maupun tidak langsung melalui media cetak atau elektronik. 4. To whom, untuk siapa atau penerima, orang, kelompok, organisasi, atau suatu negara yang menerima pesan dari sumber. Disebut tujuan atau destination, pendengar, listener, khalayak, audiens, dan komunikan, penafsir, atau penyandi balik, decoder. Mukarram, tahun 2016, halaman 34. With what effect, dampak atau efek yang terjadi pada komunikan, atau penerima setelah menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap, bertambahnya pengetahuan, dan lain-lain. C. Komponen komunikasi. Wahyu tahun 2010 menegaskan bahwa komponen penting dalam komunikasi itu sebagai berikut. 1. Komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan.
Komunikator itu sender atau sumber. Adalah sumber informasi yang menciptakan pesan sekaligus menyampaikan pesan kepada khalayak dengan menggunakan saluran komunikasi dan media massa. Sumber dapat terdiri atas 1 atau 2 orang, bahkan kelompok atau organisasi seperti media, partai politik, bahkan negara. 2, pesan adalah pertanyaan yang didukung oleh lambang. Artinya informasi yang merupakan isi atau konten akan disampaikan atau didistribusikan oleh komunikator melalui saran dan media komunikator yang sesuai dalam pertimbangan dan tujuan komunikator. Isi pesan beragam seperti berita, informasi umum, iklan, film, hiburan, dan lain-lain. 3, media, sarana, dan saluran yang mendukung pesan. Media adalah sarana atau instrumen yang digunakan oleh komunikator untuk mengirimkan pesan dalam beragam kepada khalayak. Media dengan karakteristik yang dimilikinya mampu menjangkau khalayak dalam jumlah yang banyak, serempak, cepat, dan mampu menghasilkan efek baik yang langsung maupun tidak langsung. 4 itu khalayak. Khalayak itu adalah pihak yang menerima pesan dan menjadi sasaran yang dikirimkan oleh komunikator. Itu khalayak. Khalayak merupakan target dari beragam bentuk pesan sekaligus pihak yang memahami serta memaknai pesan. Pemaknaan khalayak oleh khalayak mampu menimbulkan feedback, umpan balik, dan pengaruh dalam proses komunikasi. Khalayak dapat terjadi atas 1, 2, atau 3, ataupun massa. 5, efek atau dampak sebagai pengaruh pesan. Efek dalam proses komunikasi merupakan ukuran antara yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima pesan sebelum, setelah, dan setelah mengalami distribusi pesan. Pengaruh dapat dilihat dalam bentuk pikiran, perasaan, atau perilaku yang muncul setelah khalayak menerima pesan. Pengaruh itu berbentuk efek baik yang bersifat langsung atau maupun tidak langsung. Keduanya memiliki level, yaitu zero effect, netral effect, dan plus effect. Efek juga dapat bersifat positif ataupun negatif. 2, dasar-dasar politik. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites, polite, dan yang berarti warga negara. Politeia yang berarti pemerintah negara, dan politikus yang berarti kewarganegaraan. Penafsiran tersebut selaras dengan konsepsi Smith yang menyatakan bahwa politik adalah serangkaian tindakan yang mengarahkan dan menata masalah publik. Aristoteles 384-322 sebelum Masehi dapat dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang disebut zoon politikon. Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Banyak pula yang beranggapan bahwa politik tidak hanya berkisar di lingkungan kekuasaan negara atau tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa negara. Dalam beberapa aspek kehidupan, manusia sering melakukan tindakan politik, baik politik dagang, budaya, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya. 2, dasar-dasar politik. Dengan melibatkan politik adalah proses seperti komunikasi, politik melibatkan pembicaraan. Hal ini bukan pembicaraan dalam arti sempit, seperti kata yang diucapkan, melainkan pembicaraan dalam arti yang lebih inklusif, yang berarti segala cara orang bertukar simbol, kata-kata yang dituliskan dan diucapkan, gambar, gerakan, sikap tubuh, perangai, dan pakaian. Banyak aspek kehidupan politik yang dilukiskan dengan komunikasi, sehingga disebut dengan komunikasi politik. Demikian juga politik. Demikian pula politik selalu berkaitan dengan tujuan dari seluruh masyarakat atau public goals, bukan tujuan pribadi seseorang atau private goals. Politik berkaitan dengan kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan perseorangan atau individu. Inilah konsep dasar komunikasi politik. Semoga bermanfaat. Kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata sakti yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada sirih, burung irian, bercendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.